Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salia dari Tes Tunas Palapa, ada tugas untuk memberikan perajin tempe. Ini proses pembuatan tempenya kayak mana, Mbak? Proses pembuatan tempe ya dari kedelai direbus, terus direndam, terus besok digiling, terus diaduk-aduk sama ragi, udah dibuat jadi tempe. Seharinya berapa? Seharinya ya bisa 50, 60 tergantung kita membuatnya. Untung ruginya berapa, Mbak? Ya untung ruginya ya sekitar 60, 50. Terus ruginya ya kalau nggak habis gitu ya, meskipun nggak banyak, kalau nggak habis ya jadi rugi lah sedikit pun. Berapa ininya? Udah berapa tahun proses pembuatannya? Ya udah ada 7-10 tahun lah. Sekarang udah 10-an tahun sekarang. Terima kasih wawancaranya ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tugas dari Tes Tunas Palapa untuk mewawancarai tentang peternakan. Berapa tahun Bu De ini ngangon kambing? 5 tahun. Satu hari berapa kali nyari rambannya? 1 kali. Berapa kali beri makan satu hari? Apanya? Beri kambingnya Ngasih makan. makannya 3 kali. Ada keuntungan kerugian nggak deh? Ya udahlah, kerugiannya ya mati. Kalau keuntungan anaknya banyak. Keuntungannya lu berhasilnya toh. Iya. Berhasilnya anaknya lah, berhasil anaknya. Dijual nggak per Ya, tahun? per tahun kadang jual kadang enggak. Terima kasih ya deh ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Rafiah dari kelas aparatur, yaitu semester 6, yang diberi tugas untuk mewawancarai salah satu pertanian. Yang saya wawancarai yaitu salah satunya tentang pertanian singkong. Untuk selengkapnya saksikan video berikut ini. Sekarang, sebelumnya ini dari desa apa? Karya Sakti ya Pak? Desa Karya Sakti. Desa Karya Sakti yang terkenalnya tentang tani singkong ya Pak ya? Iya, betul. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, berapa lamakah Bapak terjun ke pertanian singkong ini Pak? Kurang lebih hampir 20 tahun saya itu terjun di dunia pertanian singkong. Oh, ternyata sudah lama juga ya Pak ya? Iya, alhamdulillah sudah lama sekali karena sejarahnya yaitu ayah dan ibu saya itu juga seorang petani singkong. Berarti untuk tani singkong ini sendiri termasuknya sebagai sumber pencarian petani Iya, ya Pak? betul. Sumber pokok pencaharian untuk masyarakat sekitar Desa Karya Sakti ini mayoritas adalah petani singkong. Kemudian tantangan apa sajakah yang dihadapi selama menjalankan pertanian singkong ini Pak? Untuk selama ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh petani singkong. Salah satunya yaitu harga murah ataupun penjualannya yang kurang bagus, yang sekarang ini banyak dipermainkan oleh pabrik sehingga harga tidak sesuai dengan modal yang kita terapkan untuk menanam singkong ini. Jadi meskipun harga tersebut anjlok dalam artian berkurang, apakah berpengaruh banget untuk kehidupan di Desa Karya Sakti? Sangat berpengaruh sekali karena apa ya, kita modal itu 1 hektarnya itu aja kita modal 8-10 juta, sedangkan hasilnya itu sangat tipis sekali. 1 hektarnya itu kita dapat 24 ton. 24 ton dikalikan 500 hanya sisa 12 juta. Itu pun kita Untuk modal lagi ya? modal lagi aja udah tidak cukup lagi. Kita nunggu dalam waktu 1 tahun itu. Makanya itu sangat berpengaruh sekali harga singkong yang murah untuk perekonomian di masyarakat sekitar sini. Desa Karya Sakti ini sangatlah
menurun drastis untuk kemajuan di desa kami. Tadi sebelum adanya penurunan, apakah ada tindak lanjut dari masyarakat ataupun pabrik atau gimana Pak? Ya kalau saya ini sebagai petani ini hanya mendengar saja. Kalau saya ikut terjun langsung untuk demo atau segala macam itu, untuk petani sini tidak ada yang ikut. Namun sudah ada tindakan-tindakan dari pemerintah itu, namun tetap saja untuk lapak ataupun pabrik itu masih banyak yang mempermainkan harga singkong. Kurang stabilnya harga singkong ataupun potongannya lebih besar sekarang ini, jadilah untuk petani ini menjadi korban dari permainan perdagangan singkong ini. Pada intinya sudah ada tindak lanjut dari masyarakat ya Pak Iya ya? betul sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapakah pendapatan Bapak dalam pertanian singkong ini setiap panennya Pak? Dalam setiap tahun itu kita dalam menanam singkong ini, coba kita bayangkan, kita teruskan menanam singkong itu mengerjakan 5 orang, kalikan 2 hari dengan ongkosnya 50, itu sudah 500.000. Pupuk kandangnya itu beli persaknya itu 15.000 kali 100 sudah 1.500.000. Belum bajaknya 1 hektarnya itu 1 juta dan 3 juta. Pupuknya itu minimal kita itu 5 kintal kali 500 sudah 2.500.000. Total itu sekitar 8 juta sampai 10 juta modal awalnya itu. Untuk modal ya Pak ya? Iya, untuk modal Berarti awalnya per 1 hektarnya itu sekitar 8 sampai 10 juta. Sedangkan hasilnya itu kita paling mendapatkan uang nominalnya hanya 12 juta. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kita keuntungan hanya 2 juta per hari, per tahunnya. Maka itulah pendapatan singkong itu untuk sekarang ini, harga yang seperti ini yang sangat murah sekali, sangat mempengaruhi kebutuhan yang ada di desa itu. Untuk yang terakhir, bagaimanakah terkait modal, untung dan rugi dalam pertanian singkong tersebut ya Pak? Karena hasilnya tadi ibarat kata hanya ada laba sedikit saja karena Iya, modalnya sudah banyak ya Pak ya. iya betul. Jadi kaitan untung dan rugi gimana Pak dalam pertanian singkong ini? Ya kita hanya sebagai petani itu ketika ada untung ya kita nikmati, kita syukuri. Jika kita rugi ya kita tanam lagi. Ya, karena apa, kita bisanya hanya untuk sekarang ini menanam singkong, ataupun bisa lagi juga untuk terobosan kita menanam jagung, menanam padi, nanti untuk persiapan yang ada di bulan 10 ataupun di musim penghujan. Mungkin itu solusinya, tidak lagi untuk menanam singkong untuk kebanyakan masyarakat sini. Jadi kendala utama beralih pertanian singkong menjadi jagung ataupun kacang itu karena harganya ya Pak ya? Iya.